Atau 7 menit sebelum sebelum pelaksanaan perkuliahan gitu. Jadi saya optimalkan saja di pertemuan ini. Di pertemuan ini teman-teman silakan bisa langsung implementasikan hasil analisis proyeknya masing-masing, tetapi saya akan berikan gambaran bagaimana implementasinya dari studi kasus materi yang kemarin, teman-teman. Jadi dipastikan sudah clear untuk hasil analisis teman-teman di pertemuan kedua ya. Itu akan kita pakai untuk membuat use case diagram. Baik, saya juga akan buka teman-teman untuk start UML-nya. Kemudian saya juga akan tunjukkan teman-teman materi yang kemarin saya langsung arahkan ke studi kasus ya, ke studi kasus. Kalau tidak salah pada pertemuan kemarin saya juga sudah sempat menampilkan ya, walaupun belum secara detail kita bahas ya, belum kita bahas secara detail di Start UML, namun beberapa hal sudah saya tunjukkan ya. Nanti akan saya buat lebih detail lagi untuk perancangan use case diagramnya, teman-teman. Oke, nah ini saya akan share screen dulu, teman-teman. Ini untuk gambaran apa yang akan kita buat. Nah, ya, ini teman-teman ada contoh studi kasus ya. Kemarin ini sudah saya singgung dan teman-teman juga sudah melihat ya, sudah melihat beberapa poin-poin yang ada di studi kasus ini dan sudah bisa mendefinisikan aktornya siapa saja, kemudian activity atau use case-nya apa saja. Nah, kita coba lihat kembali ya, kasus ini. Jadi di kasus ini ada sebuah perusahaan kita sebut dengan PT Nusantara. Dia adalah perusahaan penjualan barang-barang elektronik ya, seperti kulkas, TV, kemudian AC dan lain sebagainya ya. Nah, di PT Nusantara kondisi saat ini tuh belum ada aplikasi penjualannya, sehingga kita mungkin bisa mengatakan itu ya, bagian penjualan sementara ini mencatatnya menggunakan Excel. Walaupun itu juga sudah lebih baik ya, tersistem, cuma bukan sistem yang benar-benar real sistem. Masih terdokumentasi di dalam Excel ya. Di PT Nusantara ya, di PT Nusantara kaitannya dengan penjualan ada 3 proses utama, ada 3 aktivitas utama. Yang pertama adalah pemesanan barang, yang kedua pembuatan kwitansi, dan yang ketiga pembuatan laporan. Di mana masing-masing activity ini ada prosesnya nih, teman-teman. Jadi alurnya begini. Setiap kali bagian penjualan akan menjual barang, dia akan menerima surat pesanan dari pelanggan. Jadi semacam kayak bisa jadi pre-order begitu ya. Nanti dari bagian penjualan akan menyiapkan itu apa saja barang-barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, kemudian setelah mendapatkan surat pesanan ya, bagian penjualan akan membuatkan faktur. Kemudian juga akan membuatkan surat jalan yang nanti akan dikirimkan kepada pelanggan sebagai bukti bahwa barang yang dipesan sudah terrealisasi. Jadi dalam hal ini barang sudah disiapkan, kemudian tagihannya pun juga sudah dibuat ya dalam bentuk faktur itu. Lalu sekalian ada surat jalan. Ini menunjukkan bahwa barangnya akan dikirimkan ke pelanggan tersebut ya. Kemudian di aktivitas pembuatan kwitansi, apabila faktur dan surat jalan sudah sampai di tempat pelanggan, maka pelanggan akan mengirimkan pembayaran. Ya, pembayarannya bisa jadi via transfer gitu ya, atau mungkin kalau barang-barangnya kecil bisa langsung ke supirnya. Ya. Tapi kalau untuk elektronik biasanya sih
biasanya tetap transfer ya. Oke, pada intinya kita nggak mempermasalahkan dia metodenya apa, tetapi setelah barang itu sampai, kemudian pelanggan akan membayar ke bagian penjualan, kemudian dibuatkanlah kwitansi atau semacam invoice mungkin gitu ya, sama lah ya, berdasarkan faktur ya, yang kemudian akan diserahkan kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran. Jadi ada dua dokumen yang nanti pelanggan akan dapatkan tuh. Ada tiga. Yang pertama faktur, yang kedua surat jalan, yang ketiga adalah kwitansi pembayaran. Di aktivitas ketiga, pembuatan laporan, setiap akhir bulan bagian penjualan akan membuat laporan penjualan, laporan pesanan, dan laporan pengiriman yang ditujukan kepada kepala bagian penjualan. Di sini pimpinannya, kepala bagian penjualannya, dia hanya sebatas menerima laporan progres saja. Penjualannya ada berapa banyak, pesanannya ada berapa banyak, pengiriman yang sudah dilakukan berapa banyak. Ya, itulah aktivitas-aktivitas yang ada di PT Nusantara. Ini sebagai gambaran teman-teman juga, ketika nanti akan membuat sistem, maka harus tahu dulu ceritanya, teman. Jadi tidak langsung. Saya tidak tahu pada saat teman-teman kemarin memvalidasi kepada pengguna, apakah sampai detail pengguna cerita proses bisnis yang berjalan atau tidak. Saya kemarin hanya mendapatkan, atau malah belum pernah ya, kayaknya sih belum ya, saya kok lupa ya, kayaknya bukan di sesi yang malam, sesi yang siang sepertinya. Kalau sesi yang malam saya malah belum pernah melihat, karena setiap kali saya minta selalu belum ada gitu ya. Jadi saya tidak tahu ya, saya baru ingat ya, benar, kalau yang malam saya belum pernah tahu proyek teman-teman itu apa, karena setiap kali saya minta sudah sampai 3 pertemuan itu nggak pernah bisa ngasih hasilnya. Ya sudah, itu konsekuensi ya, saya tidak akan menanyakan kembali progresnya apakah selesai atau belum, benar atau tidak gitu, karena seharusnya itu sudah dilakukan di pertemuan-pertemuan yang lalu, itu sudah lama sekali, kita sudah di pertemuan keempat. Saya langsung ke use case diagram ya. Saya baru ingat, kalau teman-teman yang malam, saya belum pernah melihat projectnya bagaimana dan bagaimana validasinya ke pengguna. Tapi kalau yang teman-teman siang, saya kebetulan juga di siang hari ada gitu ya jadwal, itu sudah menunjukkan semua, dan saya rasa oke lah, sudah sesuai. Ya, saya nggak tahu ya, berarti saya nggak tahu prosesnya teman-teman bagaimana. Ini sebagai gambaran saja bahwa ketika akan membuat sebuah aplikasi, kita harus tahu dulu ceritanya, proses bisnis yang berjalan di sana bagaimana. Karena kita bikin sistem itu pun juga harus berdasarkan proses yang ada, nggak bisa seenaknya merubah proses. Kita siapa tiba-tiba masuk merubah seluruh sistem yang berjalan, itu juga kalau orang Jawa itu ngatain itu saru begitu ya, merubah segalanya tanpa harus tanpa konfirmasi atau tanpa menyesuaikan dari yang sudah berjalan. Kita memang tujuannya adalah menyediakan teknologi. Kita memang tujuannya menyediakan sistem baru, tetapi bukan berarti mengesampingkan semua proses yang sudah berjalan. Beberapa proses yang sudah berjalan sesuai, kemudian dirasa masih mencukupi, ya itu tetap diakomodir. Adapun aplikasi yang kita usulkan itu untuk optimalisasi saja. Oke, ini gambarannya. Kita langsung ke StarGML-nya. Ya, kita langsung ke StarGML-nya. StarGML-nya sebentar ya. Oke, teman-teman sudah bisa melihat ya StarGML-nya ya? Sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, ini adalah tampilan dari StarGML. Yang perlu kita lakukan adalah membuat model yang baru, teman-teman. Ini kan secara default nih, kita dikasih model namanya kelas diagram, teman-teman. Ini secara default itu kelas diagram. Nah, yang kita butuhkan itu bukan kelas diagram, tetapi
use case diagram. Maka teman-teman silakan klik kanan ya, klik kanan di bagian model. Di sisi kanan itu silakan klik kanan, kemudian add diagram, kemudian pilih use case diagram. Nah, sekarang toolbox-nya sudah berubah ke use case. Nah, ini yang kita butuhkan nih. Jadi teman-teman silakan tambahkan dulu modelnya, karena secara default yang disediakan adalah kelas diagram. Untuk sementara kita nggak perlu kelas diagram dan mungkin tidak akan pakai kelas diagram. Kita pakainya nanti ERD teman-teman, tidak kelas diagram. Ini saya hapus saja yang kelas diagramnya, saya hapus saja, kita nggak butuhkan. Oke, teman-teman saya ulangi lagi, silakan tambahkan dulu di bagian model, klik kanan, lalu add diagram, kemudian use case diagram. Nah, kalau teman-teman lihat di sisi kiri di bagian toolbox sudah berubah tuh notasi-notasinya, ini yang diperlukan untuk sebuah use case. Kemarin kita sudah belajar notasi-notasi yang ada di dalam use case, ada aktor bentuknya stickman ya, bentuk stickman. Kemudian ada use case bentuknya oval, kemudian ada boundary system bentuknya kotak, lalu package bentuknya folder. Lalu ada relasi ya, relasi itu ada dua macam, association dengan generalization. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga tuh, di situ ada association, ada generalization. Nah, hubungan antar use case, relasi antar use case, kadangkala ada tambahan ya, ada include dan extend. Ada relasi yang dalam bentuk include dan ada relasi yang dalam bentuk extend. Tetapi dua hal ini sama-sama association. Jadi association itu kan bisa jadi antar use case, bisa jadi juga aktor dengan use case. Yang nggak akan terjadi adalah association antara aktor dengan aktor, itu nggak pernah terjadi karena nggak boleh ya. Secara sistem nggak boleh aktor berasosiasi langsung dengan aktor. Kalau aktor berasosiasi langsung dengan aktor itu namanya proses fisik. Proses fisik itu di luar sistem, nggak perlu digambarkan dalam use case gitu. Nah, oke, tadi teman-teman sudah melihat studi kasus untuk PT Nusantara. Kalau teman-teman masih ingat ya, ada beberapa aktor yang kemarin teman-teman sudah definisikan. Ada bagian penjualan, jadi kita masukkan di sini bagian penjualan. Bagian penjualan, kemudian dimasukkan lagi aktornya. Caranya tinggal klik, masukkan ke kanvasnya. Lalu ada lagi pelanggan. Ya, kita bikin yang pokok-pokok dulu saja, yang ada di studi kasus kemarin. Kemudian ada kepala bagian penjualan. Nah, ini yang pokok. Ini aktor-aktor yang pokok kemarin. Adapun ada yang nambahkan supplier atau distributor, benar. Karena kalau kita berbicara sistem penjualan, mau tidak mau ada yang menyuplai barang. Dalam hal ini ada supplier. Supplier pun juga akan terlibat di dalam sistem. Jadi boleh teman-teman kalau mau menambahkan aktor di sana, supplier atau distributor ya. Termasuk juga kalau mau ditambahkan lagi, di sana kan ada orang yang mengirimkan, itu ada surat jalan. Surat jalan itu tentu ada bagian yang mengirimkan, bagian distribusinya. Ya kalau ini milik perusahaan sendiri ya paling ya sopir kan gitu, driver kan gitu. Driver apakah terkait dengan sistem? Bisa jadi. Tinggal apakah mau dimasukkan dalam aktor yang nanti updating di dalam sistem, atau masih menggunakan metode manual tuh, dikasih surat jalan tercetak begitu ya, yang biasa teman-teman mungkin lihat itu ya, surat jalan tercetak terus kasihkan ke driver nanti nganter surat yang dalam bentuk tercetak itu, kasihlah ke pelanggan, terus habis itu sudah balik lagi, sudah ada bukti diterima, kasih ke bagian penjualan. Apakah masih menerapkan sistem manual begitu atau tidak, itu tergantung perusahaannya. Tentu kalau kita mengusulkan sistem akan lebih baik kalau juga diakomodir. Dalam hal ini si driver dia bisa juga updating tuh, oh barang sudah dikirim, barang dengan kode invoice katakanlah 123 sudah diterima oleh pelanggan, itu bisa langsung diupdate di sistem.
secara real time bagian penjualan bisa memantau. Itu kalau bisa seperti itu bagus. Ya, driver bisa dimasukkan sebagai aktor sistem. Oke, kita kesampingkan dulu. Kita kesampingkan dulu aktor-aktor yang tidak terkait dengan studi kasus tadi. Kita fokuskan di tiga ini saja karena yang terdefinisi kita namakan Tarawih. Emang akhir sholat tarawih. Emang sholat, tapi tadi dia bilang sholatnya mau sampai 9:30 nih. Salah aja. Salah ganti tarawih. Kita mau zikir dulu kak. Zikir pagi dan petang. Berarti ini kan belum. Nanti bisa gitu ya mas. Daripada masuk sampai lewat, jadi zikir masuk. Sehingga sampai jam 12 malam. Gil, kelas AC diskonan. Oke, weh. Yang lagi gabung siapa Agres ya? Pintar. Oke, wifi saya nih, daftar pengguna. Ini asosiasi antar use case. Nanti jadinya seperti ini teman-teman. Include. Oke, kemudian setelah login, kemudian bagian sebelum itu pelanggan ya, berarti pelanggan dia akan membuat pesanan dulu, ya. Melakukan pesanan. Pelanggan dia akan melakukan pesanan juga di sistem. Ya kayak marketplace itulah teman-teman, kira-kira kayak marketplace. Si pelanggan akan masuk ke aplikasinya PT Nusantara, di sana akan tampil katalog produk yang ada. Kemudian pelanggan dia akan memilih produk-produk mana yang akan dibeli. Masukkan ke keranjang kalau memang ada keranjang, atau langsung lakukan check out kan gitu. Langsung lakukan check out. Ya. Jadi ada beberapa cara sih sebenarnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, bisa melakukan pesanan, kemudian memasukkan ke keranjang, kemudian check out, atau cukup melakukan
pesanan, ya, melakukan pesanan, dia berarti sudah mewakili di sana memasukkan ke keranjang, juga sudah mewakili check out. Ya, kita bahasakan dengan satu itu pun bisa saja. Tergantung teman-teman mau membuat alurnya bagaimana. Ya, kita bahasakan saja proses untuk memilih barang yang akan dibeli, kemudian di check out itu dilakukan dalam use case namanya melakukan pesanan. Oke, setelah melakukan pesanan, nanti pesanan itu akan diterima sama bagian penjualan, ya, sama bagian penjualan. Terus bagian penjualan ngapain lagi? Bagian penjualan akan membuat semacam faktur, ya. Nah, ini membuat faktur. Nah, ini membuat faktur. Oke, barang ketika dibuatkan faktur kan pasti disiapkan tuh sama bagian penjualan, apa-apa yang dibeli sama pelanggan pasti barang itu akan dia siapkan tuh. Nah, proses nyiapkan barang ini nggak usah dibikin di use case, itu kan proses fisik. Ya sudah, itu biarkan berjalan di sana di PT Nusantara, tapi nggak perlu tersistem. Itu biar proses yang fisik saja. Bagian penjualan dia masuk ke gudang, ngambil barang-barang yang dibeli. Gitu. Ini kita nggak perlu masukkan ke dalam sistem. Oke, kemudian setelah membuat faktur, ada lagi tuh membuat surat jalan. Ya. Membuat surat jalan. Oke, sudah terbit surat jalannya, maka proses selanjutnya adalah distribusi. Distribusi ini pun juga tidak perlu dimasukkan di dalam use case. Kenapa nggak perlu dimasukkan? Itu proses fisik. Si driver setelah mendapatkan surat jalan, dia akan mengantarkan barangnya. Dia akan mengantarkan barangnya ke pelanggan. Ini kan proses fisik. Proses di luar sistem. Jadi nggak usah dimasukkan. Ingat kembali, yang namanya use case adalah kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan-kebutuhan yang terkait langsung di dalam sebuah aplikasi atau sistem. Sehingga kebutuhan non-fungsional sistem tidak perlu dimasukkan. Proses distribusi itu kebutuhan sistem. Ya, proses distribusi itu juga termasuk kebutuhan sistem, tetapi kebutuhan non-fungsional, kebutuhan yang tidak langsung terkait di dalam sistemnya. Maka itu tidak perlu dimasukkan di dalam use case. Teman-teman hanya perlu membuat kebutuhan fungsional saja, kebutuhan fungsional sistem. Oke, ini membuat surat jalan, kemudian surat jalan ini akan diserahkan ke pelanggan. Nah, ini tergantung teman-teman apakah membayangkan surat jalan itu diserahkan secara fisik ke pelanggan, ada cetak surat jalannya, atau cukup pelanggan dia menerima surat jalan di dalam aplikasi. Nah, itu tergantung teman-teman sistemnya mau bagaimana. Oke, kita bikin jalan tengah saja, ya. Kalau dari studi kasus tadi, sepertinya surat jalan itu diserahkan secara fisik. Ya. Surat jalan itu diserahkan secara fisik. Kita bikin otomatisnya itu bukan surat jalan ini diterima pelanggan, tetapi setelah barang diterima pelanggan, pihak driver akan laporan, ya, akan laporan ke bagian penjualan bahwa barangnya sudah diterima. Berarti di sini ada proses untuk merubah status pesanan. Ya, merubah status pesanan. Atau kalau mau dibikin lagi yang lebih rapi lagi, ada yang namanya proses pengiriman, ya. Transaksi pengiriman. Ini maksudnya adalah mencatat pengiriman yang sudah dilakukan. Nah, nanti updating barangnya diterima itu di sini, teman-teman. Ya. Updating untuk barang itu sudah diterima itu di dalam transaksi pengiriman. Ini juga bisa seperti itu. Ya. Kalau yang umum dalam sistem penjualan itu biasanya tetap ada yang namanya pencatatan pengiriman. Ya. Pencatatan pengiriman. Ya, ini biasanya malah sebelum ini, teman-teman. Sebelum membuat surat jalan itu tercatat di pengiriman dulu, teman-teman. Jadi bagian penjualan dia akan memasukkan tuh beberapa data, nomor fakturnya, kemudian
nomor faktur itu biasanya sudah include dengan barang-barangnya ya, sudah tercatat semuanya. Tinggal didefinisikan saja kapan dikirimkan, ke siapa yang menerima, alamatnya di mana, kontaknya berapa, siapa yang mengirimkan, dalam hal ini drivernya siapa, begitu ya, dan seterusnya. Itu biasanya di data transaksi pengiriman itu isinya. Outputnya baru terbit surat jalan. Ini kalau mau rapih ya. Transaksi pengiriman, kemudian membuat surat jalan, nanti begitu barangnya diterima sama pelanggan, bagian penjualan tinggal merubah status saja di transaksi pengiriman itu yang awalnya dalam proses menjadi diterima. Sama seperti marketplace, teman-teman. Sama seperti marketplace. Teman-teman ketika beli barang di marketplace, itu kan bisa memantau pengirimannya sudah di tahap apa. Apakah sedang di packing sama penjual, atau sudah diserahkan ke baik pihak ekspedisi, kemudian pihak ekspedisi sedang mengirimkan, ataupun yang lain-lain, itu bisa dipantau kan di dalam marketplace. Nah, kurang lebih juga sama, teman-teman. Transaksi pengiriman itu tujuannya adalah untuk membuat bahwa barang itu sedang dikirimkan. Nanti ketika barangnya diterima, tinggal ganti saja status transaksi pengiriman itu menjadi diterima gitu. Oke, kemudian setelah barangnya diterima, lalu pelanggan dia akan melakukan pembayaran. Nah, di sini kita tambahkan use case melakukan pembayaran. Kita tidak berbicara pembayarannya apakah manual atau ditransfer atau menggunakan payment gateway. Seharusnya kalau mau bagus ya pakai payment gateway ya, pembayaran otomatis ya, menggunakan payment gateway. Tapi kalau memang masih manual ya tidak apa-apa, tetap akan disistemkan. Jadi setelah uangnya dikasihkan, ini kalau kita pakai sistem manual, pelanggan ngasih uang ke driver ngasih uang ke penjualan dia akan mencatat pembayaran bahwa nomor faktur 123 sudah dibayarkan dengan jumlah sekian gitu. Itu kalau manual. Atau kalau transfer pun juga bisa, pelanggan transfer ke nomor rekeningnya perusahaan, nanti diterima sama bagian penjualan. Bagian penjualan juga akan mencatat di pembayaran kan gitu. Akan mencatat di pembayaran. Di sana jumlahnya berapa, kemudian statusnya bagaimana. Kalau sistemnya pakai payment gateway itu lebih enak lagi. Kalau pakai payment gateway itu bahkan bagian penjualan sudah tidak lagi terkait di sana. Dia sudah ikut campur karena semuanya sudah dilakukan sama sistem. Tagihannya sudah jelas terpampang di sana. Pembayarannya pun juga sudah difasilitasi oleh si payment gateway, mau pakai metode apa, apakah transfer atau pakai merchant atau pakai credit card ataupun yang lain itu bisa. Kalau payment gateway biasanya ada banyak sekali kanal pembayarannya. Nanti prosesnya itu semuanya dihandle sama payment gateway, apakah sudah ditransfer atau belum, kemudian setelah ditransfer ataupun kadaluarsa itu semuanya dilakukan sama payment gateway. Bagian penjualan hampir tidak pernah ikut campur. Ya, bagian penjualan hampir tidak pernah ikut campur untuk musik pembayaran. Itu di sini kita perlu transaksi pembayaran ya, melakukan pembayaran. Oke, setelah melakukan pembayaran ada aktiviti lagi ya, membuat kwitansi ya. Kwitansi pembayaran. Nah, bagian penjualan dia akan membuat kwitansi pembayarannya bahwa pembayarannya sudah dilakukan. Ya, sebenarnya proses penjualan itu sudah selesai sampai tahap ini. Ya, kalau kita melihat alur yang tadi, proses penjualan sudah selesai di sini nih. Tapi ada data yang diperlukan lagi yaitu membuat laporan ya. Buat laporan. Ada beberapa laporan penjualan, kemudian ini akan diterima sama kebagian.
Orang dalam kalau tidak mau harus terdata sebagai pengguna untuk bisa pakai. Kepala bagian penjualan juga sama, harus terdata di pengguna. Mekanismenya apakah daftar sendiri atau didaftarkan sama admin? Nah, itu tergantung ya, tergantung metode pendatanya bagaimana. Bisa jadi daftar sendiri, bisa jadi juga didaftarkan sama admin. Tapi seringkali untuk orang-orang dalam, ya orang-orang kita mereka sudah didaftarkan sama admin. Ada admin yang bagian mendata pengguna. Baru si pelanggan ini boleh jadi mendaftar sendiri. Dia asli Pak. Iya itu. Tadi kan dia ngomong ke saya. Ini yang di rumah itu. Terus gue sedang ngambil. Ya. Iya. Kaget sama keluarganya, udah sih. Surat ambil jalan. Tapi dia lagi nih lagi. Akila, Andri itu titip ya yang rambutnya keriting. Jangan pulang. Dikira belum selesai. Tuh kan? Ya ada yang dapat Miguel. Enggak apa-apa. Ada casan bersama. Itu dia hutan ya? Bisa diangkat. Lagi bikin buat Cilok, kamu bikin cilok. Gimana? Coba sih, Cila telepon si Agli. Dia mendengar kau di chat, dibalas semalam.
Satu, dua, tiga, empat, lima, belum ya? Belum ya? Oke. Yang dari hati itu yang nggak capek, kayak udah dia. Macam mau mengumpulkan kembali. Oh, saya itu. Yang kemudian kalau saya tracking zoom. Kenapa nih kok ada sebetulnya? Yang bisa langsung diambil sama pelanggan. Itu kalau kita mau simpulkan, nggak harus dibikin sama bagian penjualan. Kemudian surat jalan pun juga nggak harus dibikin, ya. Ini otomatis. Begitu bagian penjualan menginputkan transaksi pengiriman, maka secara otomatis juga akan terbit surat jalan. Yang surat jalan ini bisa langsung diterima sama si pelanggan. Sama bagian penjualan, secara ya pesanan dari pelanggan secara otomatis juga ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak, kawan? Ada pertanyaan tidak? Kan masukin saja itu notasi-notasinya, aktor dimasukin, use case dimasukin, terus tarik garis association. Gimana teman-teman dari Bengkulu, ada yang mau Dikit lagi Pak, garis gambarnya Pak, dikit lagi Pak. Oh, Kelihatan Pak. oke. Untuk ngasih association teman-teman, untuk ngasih association, ya saya tunjukkan lagi teman-teman nih. Ya, start ya. Nah ini teman-teman kalau mau ngasih association, garisnya tinggal tarik saja nih. Pilih association nih, pilih association. Saya contohkan, narik garis lagi ya. Kita pilih association, kemudian teman-teman tarik dari apa ke apa. Contoh nih, contoh. Saya mau narik asosiasi antara aktor bagian penjualan ke use case membuat laporan penjualan. Tinggal klik tahan,
tarik ke use case. Nah, seperti itu teman-teman. Itu cara narik garisnya. Pilih association, kemudian pilih dari apa ke apa. Misalkan bagian penjualan ke use case, membuat laporan penjualan. Tinggal tarik saja. Nah, jadi sudah. Contoh lagi nih. Tadi kan kita baru mencoba yang include saja. Extend fungsinya apa? Include itu prasyarat, teman-teman. Include itu prasyarat. Include artinya suatu use case hanya bisa dilakukan ketika ada use case lain. Use case lain ini sebagai prasyarat. Login dia include ke daftar pengguna. Maksudnya untuk bisa melakukan login, pengguna harus terdaftar dulu gitu. Kita nggak mungkin bisa melakukan login kalau belum ada. Lalu ada extend. Extend itu adalah perluasan proses atau perluasan activity. Dalam implementasinya di sistem, ada suatu aktivitas yang akan dijalankan secara otomatis. Ada suatu aktivitas yang akan dijalankan secara otomatis ketika aktivitas tersebut selesai atau berhasil dilakukan. Itu extend. Contoh extend nih, kalau dalam hal-hal yang umum teman-teman pernah lakukan nih, daftar Gmail gitu contohnya. Teman-teman setelah daftar Gmail itu kan secara otomatis akan dapat email notifikasi dari Google. Jadi begitu teman-teman selesai bikin akun, itu kan secara otomatis juga Google akan mengirimkan email notifikasi atau email pemberitahuan. Biasanya bentuknya itu introduction, selamat datang di layanan Google dan seterusnya lah gitu kira-kira ya. Itu adalah email yang otomatis dikirimkan oleh Google setelah teman-teman melakukan pendaftaran. Maka mengirimkan email pemberitahuan ini atau mengirimkan email notifikasi ini melakukan pendaftaran akun gitu Mas. Bayangkan ada dua use case ya. Use case melakukan pendaftaran akun ini di mana teman-teman mengisikan profile sampai selesai sampai jadi akunnya begitu ya. Terus ada use case mengirimkan email notifikasi atau email pemberitahuan. Itu use case yang tujuannya adalah ke user, ke pengguna. Dan mengirimkan itu pun juga secara otomatis kan nggak harus disuruh sama adminnya Google, juga nggak harus disuruh sama pelanggan. Sistem akan dengan otomatis dia mengirimkan email pemberitahuan setelah ada proses pembuatan akun atau pendaftaran akun. Nah, itu namanya extend. Ya ini aktivitas yang otomatis akan dilakukan ketika setelah melakukan pesanan ya. Jadi pelanggan begitu melakukan di pelanggan setelah dia melakukan pembayaran secara otomatis akan terbit invoice. Nah, itu contoh yang extend teman-teman. Jadi extend itu sekali lagi, extend itu perluasan proses. Suatu use case akan dijalankan secara otomatis ketika use case lain selesai atau berhasil dilakukan. Itu extend ya.
Ada pertanyaan teman-teman atau kendala? Iya. Bukan awal, bukan awal. Alhamdulillah belum ada Pak sejauh ini. Aman ya. Oke, silakan teman-teman bisa desain sesuai dengan analisisnya masing-masing ya. Aktornya siapa saja, kemudian use case-nya apa saja, itu sesuaikan dengan hasil analisis project masing-masing. Walaupun ini project ya teman-teman, walaupun ini project, tetapi saya minta masing-masing tetap membuat biar tahu bagaimana cara menggambar use case diagram. Nanti pengumpulannya tetap perwakilan saja. Yang mengumpulkan tetap perwakilan saja, salah satu anggota yang mengumpulkan. Itu. Apa yang boleh misalnya dia dia apa ya? Bebas. Sejauh ini satu banten apa peranan guru ya sebenarnya Polda ini kunci mudah titiknya titik ke titik Pak jawabannya Pak Halo Pak. Ya, Pak. silakan. Di penjualan itu kok nggak membuat laporan penjualan sama laporan pesanan sama laporan pengiriman ya Pak yang tadi Pak? Iya, kenapa? Ini ada ada use case 3 itu terus? Ini kan yang kepala bagian penjualan kan ikut membuat laporan penjualan, laporan pesanan sama laporan pengiriman. Tadi bagian penjualan juga ikut laporan penjualan sama pesanan pengiriman kok dihapus kenapa ya Pak? Oh ya, jadi begini. Tadi kalau kita melihat dari proses yang berjalan, itu kan yang membuat laporan adalah bagian penjualan, gitu ya. Teman-teman bayangkan proses ini masih manual memang masih manual. Jadi di Excel itu kan sudah ada data-data pesanan, sudah ada data-data pengiriman, sudah ada data-data untuk penjualan. Nah, tetapi kan formatnya masih bentuk tabel begitu, tabel mentah lah gitu, raw data. Sedangkan ketika kita membuat laporan itu kan harus informasinya jelas. Ada berapa banyak transaksi, totalnya berapa, keuntungan kita berapa, dan seterusnya itu kan harus terinform dalam sebuah laporan. Artinya harus diformat ulang begitulah. Harus diformat ulang biar jadi laporan. Nah, bagian penjualan akan membuat laporan itu. Dari data mentahnya dibikinlah format laporan penjualan, laporan pesanan sama laporan pengiriman. Oke, sudah. Setelah itu dicetak sama bagian penjualan. Dicetak, hasil print out-nya baru diserahkan ke bagian penjualan, ke kepala bagian penjualan. Ini loh Pak Kepala, kita hari ini ada 3 penjualan ini. Hari ini ada 2 pesanan ini yang masuk. Hari ini ada 3 pengiriman dan seterusnya. Itu bagian penjualan secara manual ngasih tuh print out-nya ke kepala bagian penjualan. Itu proses yang masih berjalan manual. Makanya kalau tadi kita gambarkan mengikuti aturan bisnis yang ada di sana, ya bagian penjualan dia ada garis itu. Ada garis ke membuat laporan penjualan karena memang dilakukan sendiri sama bagian penjualan. Tapi kalau kita mau simpelkan prosesnya, di dalam aplikasi itu kan sebenarnya sudah tersedia semua itu data pesanannya, data pengirimannya, dan data penjualannya. Sehingga nggak perlu bagian penjualan membuat laporan, otomatis saja dari sistem. Sistem kan sudah dibikin sedemikian rupa untuk juga bisa menghasilkan laporan. Sudah diformat sesuai dengan laporan yang dibutuhkan. Itu otomatis. Nggak perlu bagian penjualan yang membuat, sistem yang nanti membuat. Sehingga sekarang kepala bagian penjualan dia bisa langsung melihat laporan penjualannya, mendapatkan laporan penjualan, laporan pesanan, sama laporan pengiriman tanpa harus
bagian penjualan yang menyediakan. Secara otomatis itu bisa di-generate oleh sistem. Kepala bagian penjualan kapanpun, dalam posisi apapun, itu bisa langsung melihat laporan penjualan. Itu Mas, itu kalau kita bikin sistem. Seharusnya bisa sesimpel itu. Maka di sini garisnya hanya ke kepala bagian penjualan saja. Yang bagian penjualan tadi kita hapus. Paham Mas maksudnya? Ya. Pak. Berarti ada dua cara ya, Pak. Ada yang manual sama sistemnya dia. Bisa Ya, manual. ada yang manual, ada yang tersistem. Tapi kalau mau lebih simpel di sistemnya ya satu saja, Mas. Itu kan bisa dilakukan sama sistem toh, nggak harus disediakan sama bagian penjualan. Ya bisa dua cara, memang manual ya, manual sama yang otomatis itu. Tapi kalau sudah ada otomatis ngapain manual harus dipakai lagi kan gitu. Kalau memang perlu print outnya ya tinggal kepala bagian penjualan ngeprint saja kan, bisa saja. Atau udah deh, bagian penjualan tetap ngeprint, tapi nggak usah tersistem gitu loh. Maksudnya gitu Mas. Bisa saja itu ada laporan penjualan yang dalam bentuk print out, nanti bagian penjualan ngeprint. Ya udah itu biar proses yang berjalan secara offline saja, manual, tidak harus tersistem. Itu Mas. Paham ya? Mau nanya lagi, Pak. Boleh Yang silakan. tadi kalau manual tadi harus ditambahin garis tadi ya, Pak. Ya, ya. Ya kalau manual harus ditambahkan garis, karena yang membuat laporan itu kan berarti bagian penjualan itu, dia yang menyediakan, baru dikasih ke kepala bagian penjualan, itu tuh. Bagus, Pak. Oke. Teman-teman yang lain boleh kalau ada yang perlu ditanyakan. Jadi pokoknya begini teman-teman, kalau bikin aplikasi itu bikin sesimpel mungkin, seringkas mungkin, dan seminim mungkin keterlibatan pengguna. Kalau bisa pengguna itu nggak ngapa-ngapain, dia terima beres, dia terima hasilnya saja. Itu kalau bisa begitu. Tidak banyak aksi yang dilakukan oleh pengguna. Hal-hal yang bisa diotomatiskan, ya diotomatiskan. Hal-hal yang nggak perlu ada keterlibatan pengguna, ya nggak usah ada. Ini contohnya teman-teman, ini contohnya saja. Ini kan contoh setelah tadi kita simpelkan, bagian penjualan perannya hanya sedikit tuh. Bagian penjualan peran di sistem yang memang dia melakukan di sistem itu kan sedikit, hanya daftar pun juga oke lah, itu nggak sebenarnya secara implementatif dia nggak melakukan, kan bagian penjualan akan didaftarkan sama adminnya tuh, admin perusahaan itu. Udahlah, pokoknya daftar ini semuanya dihandle sama admin, dia terima beres punya akun, tapi harus tetap dicantumkan di sana bahwa memang ada proses pendaftaran pengguna gitu ya. Jadi realnya sebenarnya bagian penjualan itu hanya perlu login, kemudian menerima pesanan gitu ya, dia terima beres menerima pesanan, nggak perlu menginputkan data-data yang macam-macam gitu ya, dia terima beres, kemudian lagi dia memasukkan data pengiriman, sudah itu toh. Pembayaran itu otomatis dari pelanggan pakai payment gateway lagi, sudah bagian penjualan dia sudah nggak perlu lagi ngapa-ngapain ya. Transaksi pembayaran sudah dihandle sama payment gateway, termasuk pencetakan kwitansi itu pun juga sudah otomatis, tidak perlu lagi dilakukan sama bagian penjualan. Jadi kan setelah kita simpelkan, bagian penjualan kerjanya nggak banyak itu. Nah ini yang dibutuhkan itu yang seperti ini teman-teman. Kerjanya orang itu sudah semakin minim setelah adanya aplikasi. Jangan sampai dibikin aplikasi tapi masih kerjanya banyak, itu berarti aplikasinya nggak bener. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau sudah dibikin aplikasi tapi kerjanya itu masih banyak, ada yang salah di aplikasinya. Seharusnya sudah ada aplikasi itu tidak membuat orang jadi banyak kerjaan, tidak lagi membuat orang sibuk untuk input data gitu. Oke, itu teman-teman maksudnya ya. Pelanggan dalam contoh ini pun paling yang dia lakukan realnya itu hanya ada 4 ya. Daftar pengguna pasti dia harus melakukan sendiri, kemudian login juga harus melakukan sendiri, pesanan pasti karena dia harus mendefinisikan apa-apa yang mau dibeli, kemudian
melakukan pembayaran, sudah itu aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan. Pembuat faktur itu ada relasi ya antara pelanggan dengan membuat faktur, itu maksudnya bukan dia membuat faktur, tetapi mendapatkan apa itu faktur di dalam aplikasi. Jadi maksudnya kayak print, bukan print atau apa ya, ya laporan, tapi laporan yang di sistem gitu loh. Teman-teman mungkin tahu lah yang saya maksudkan itu. Kalau setelah teman-teman melakukan pesanan, misalkan di marketplace, itu kan pihak marketplace dia akan memberikan semacam kayak rekap, ini loh pesananmu, kamu pesan ini harganya sekian, total pembayarannya atau total tagihannya sekian, maksudnya begitu loh. Itu faktur, itu kan otomatis dan hanya perlu ditampilkan ke pelanggan, dia nggak membuat itu gitu. Terus lagi yang surat jalan juga sama. Surat jalan itu yang dimaksud di sini adalah pelanggan, dia di dalam sistem bisa langsung melihat surat jalannya gitu. Kwitansi juga begitu. Kwitansi itu ya kayak invoice. Teman-teman biasanya setelah melakukan pembayaran itu kan ada bukti pembayarannya. Ya, itu namanya invoice, atau di sini juga bisa dikatakan sebagai kwitansi. Itu pun juga hanya diserahkan saja ke pelanggan di sistem, tidak perlu melakukan sendiri gitu. Jadi realnya yang dilakukan sendiri oleh si pelanggan adalah daftar, login, kemudian melakukan pesanan sama melakukan pembayaran, sudah gitu. Dan memang itu proses yang harus dilakukan manual oleh pelanggan, dilakukan sendiri, nggak bisa diotomatiskan. Gimana tahu orang kalau nggak nginputkan di sistem ini. Contoh nih, melakukan pesanan, kalau pelanggan nggak menginputkan sendiri, masa aplikasi tahu apa isi hatinya pelanggan? Kan nggak mungkin tuh. Pelanggan misalkan saya pengen beli apa misalkan, saya pengen beli sepatu nih, terus pelanggan nggak menginputkan, berarti di sini kan aplikasi harus bisa memahami isi hatinya si pelanggan. Wah, ini pelanggan ini kita butuh sepatu ini, nah kan nggak mungkin bisa begitu gitu ya, nggak bisa begitu. Makanya ini memang proses yang harus dilakukan sendiri oleh si pelanggan. Pembayaran pun juga begitu. Pembayaran juga harus dilakukan sendiri oleh pelanggan. Kalau diotomatiskan malah bisa jadi keliru gitu ya. Malah bisa jadi keliru. Makanya harus dilakukan sendiri sama pelanggan. Oke teman-teman, ada kendala sejauh ini? Jawab ya adik-adik. 1, 2, 3. Aman Pak. Siap. Woi. Apa lagi? Apa? Apanya apa? Enggak ada. Sekarang nomor ini. Ini sepertinya teman-teman dari Banten itu terkendala jaringan ya. Ada yang konfirmasi ke saya, katanya sinyalnya hilang ini. Iya Pak. Ini Banten atau Bengkulu ini yang sinyalnya hilang? Banten ya? Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Kalau sudah normal kembali ya sudah, sebenarnya ini sudah lengkap kok. Ya. Oke. Bengkulu juga ngelek-ngelek. Penjelasan saya tadi intinya nangkep ya? Intinya nangkep nggak teman-teman? Nangkep nggak? Yang Bengkulu? Jawab ya. Mengerti Pak, tapi sering patah-patah soalnya. Ya semoga intinya tetap dapat ya. Ya saya dengan ya, emang jaringan dan saya maklumilah. Tapi yang penting intinya teman-teman dapat ya.
Intinya teman-teman dapat itu. Gimana, jadi nggak teman-teman use case-nya? Jadi nggak ini? Alhamdulillah Pak. Tim yang Surabaya ini sudah jadi use case-nya? Surabaya, halo? Teman-teman Surabaya? Ya, sudah jadi use case-nya? Masih proses, Pak. Masih proses. Ya. Ada dua yang harus dikirimkan. File aslinya StarUML, formatnya MDC, ya MDC dengan screenshotnya. Kirim kemana? Dengan screenshotnya, teman-teman nanti screenshot ke ya begini teman-teman, biar besok kalau kita review kita buka StarUML-nya gitu, kita bisa langsung melihat dari PDF-nya. Dari PDF dan kelihatan kok harus dibuka pakai StarUML gitu ya. Kirim kemana? Siap Pak, makasih Pak. Siap. Monyet. Woi, bantu woi. Udah. Woi Pak. Bantunya agak lag Pak. Iya Mas. Sumpah. Sumpah lag Pak. Sumpah demi Allah nge-lag. Halaman tidak merespon. Seperti itu bisa gak gitu? Tidak lagi cara sampai aja bangun lagi. Di dokumentasi aja dikasih. Panggil di WA. Linknya di mana, Rik? Di Kebelan udah nyambung. lagi capek-capek hidup bantunya lagi. Internet tadi Bu? Tadi lu internet. Tuh. Mana sih? STG konsol. Astagfirullah. Ini lagi kerja siapa lo? Kalau mau nyalain bilang ya. Cukup. Ini tuh bukannya seperti bol. Ini karena pakai ini ya. Gak nyala, betul. Banten Pak. Berapa kelompok? Satu kelompok berapa orang? Kok hilang? Oh, kemarin gak ada soalnya Pak, teman-teman enggak ini. Karena wifi itu kan disconnect tuh. 4 Pak, 4 kelompok. Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Yes, guys. Berapa kelompok? Empat orang kan ya? Kemarin satu kelompok 3 orang apa 4 orang? 3 ya? Berarti 5 kelompok pas kita 5 kelompok. Ada Pak dari jaringan Pak, agak ngelag Pak.
sering ada ini. Dari Zoom Meet-nya Pak, dari Meet-nya ngikutin bapaknya. Iya. Oh, ada Pak, tadi ketinggalan di bikin infonya Pak. Tapi udah Pak, udah ini, udah full. Gini itu dengan projectnya masing-masing toh, bukan ngikuti saya toh. Bukan. Sampai saat ini belum, Pak. Nah, maksudnya teman-teman Banten ini buat projectnya itu projectnya masing-masing toh, bukan project yang tadi saya contohkan itu toh. Itu hanya untuk gambaran saja teman-teman. Itu tuh gambaran bagaimana bikin use case diagram. Teman-teman tugasnya itu adalah membuat use case untuk projectnya masing-masing. Untuk projectnya masing-masing. Jadi boleh saja beda tuh kayak punya saya. Dan memang harus beda ya. Oke, teman-teman Bengkulu ini juga sudah masuk lagi. Ada kendala teman-teman Bengkulu pembuatan use case-nya? Teman-teman Bengkulu, halo? Bisa dengar suara saya yang Bengkulu? Oh iya juga ya, boleh. Iya. Berapa orang deh? Satu bukannya? Epic comeback bro. 5 kelompok 3 orang. Ada yang tahu. Teman-teman dari Purwakarta, saya pengen tahu dong hasilnya kayak gimana, ditunjukin. Ini kan pakai laptop, coba dong laptopnya ditunjukin. Ini laptop akademik? Nggak bisa ditunjukin dah ke kameranya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, saya pengennya tuh begini teman-teman. Mungkin ada yang join. Tunjukin apa, Pak? Tunjukin hasilnya. Jadi gini teman-teman. Ya ini semua cabang ya, semua cabang. Saya tuh pengen enggak sebenarnya. Oke, saya juga pengen memantau ini teman-teman. Saya juga pengen memantau progres praktik teman-teman gitu maksudnya. Jadi kayak kita di kelas biasa gitu loh. Saya mantau satu-satu hasilnya kayak gimana gitu. Cuma kan sayangnya ini kameranya di depan gitu loh. Kameranya di depan, saya nggak bisa tahu hasilnya masing-masing kayak gimana gitu. Nah mungkin begini teman-teman, bisa nggak ya ada satu perwakilan yang join di Meet, terus nanti dia yang akan menunjukkan hasilnya begitu. Perwakilan saja lah. Bisa nggak ya itu nanti kita jalankan, biar prakteknya nggak cuma yang melihat wajah teman-teman gitu loh, tapi juga ngelihat hasilnya gitu. Mereka Bisa nggak ya gitu teman-teman? Pak Faiz, boleh urun rembuk Pak Faiz, maaf. Boleh, silakan. Ya, jadi saya rasa itu mungkin banget ya Pak, karena kita di semester 1 nanti yang hybrid semester 1 kita minta teman-teman di cabang untuk running di lab untuk materi Computer for Office 2
untuk materi komputer for Office 2 itu di remote dari Jakarta, dari Pak Mas Ria langsung. Gitu. Nah, jadi walaupun sebagai satu contoh harusnya bisa. Itu yang istilahnya materi praktek langsung yang sudah kita kondisikan untuk networking layar per layarnya bisa termonitor gitu. Yang kedua, alternatif yang kedua nggak apa-apa juga untuk case yang ada ini bisa teman-teman Head of Education atau koordinator IT bisa share link Jimit-nya. Jadi teman-teman bisa mandiri juga untuk bisa share screen masing-masing gitu Pak. Mungkin itu sih Pak masukannya. Terima kasih Pak Restu, saya lebih setuju yang seperti itu. Jadi saya pengen benar-benar memantau satu-satu gitu. Kalau begini memang tidak banyak yang join perwakilan cabang satu-satu itu. Cuma kan saya hanya bisa melihat dari depan gitu doang itu. Saya nggak tahu hasilnya mereka gimana. Nah yang saya butuhkan justru adalah hasil masing-masing bisa dimonitor. Memang solusinya ya harus masuk satu-satu nih per teman-teman, masuk ke Meet satu-satu gitu ya, sehingga siapapun yang nanti saya tunjuk bisa menunjukkan gitu loh. Ini karena belum berjalan ya, mungkin perwakilan enggak apa-apa lah, udah lah perwakilan 1 atau 2 orang join di sana nanti ditunjukkan. Itu sih kalau harapan saya Pak Restu, biar enggak monoton, saya cuma ngeliat dari depan gini doang gitu. Iya. Nanti teman-teman di cabang baik koordinator IT ataupun Head of Education yang hadir hari ini mohon dibantu pengkondisiannya. Saya rasa memungkinkan untuk bisa dilakukan hal tersebut. Siap. Kalau bisa syukurlah. Oke, enggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Nanti besok Banten gimana? Tadi ada kendala jaringan. Sudah bisa dengar suara saya? Sudah Pak. Oke Pak. Ya. Sudah jadikah untuk use case-nya? Use case-nya sudah jadi teman-teman Banten? Iya, ini di sini apa jobnya? Ini job ya. Oh ya, udah. Kita tadi malah diskusi Pak gitu. Pak. Halo. Iya Pak, tadi kita ikutin yang punya Bapak Pak. Belum. Iya belum Pak. Hah? Gimana? Enggak jelas ya. Iya Pak, ngelek. Maaf Pak, ngelek Pak. Ya, saya ulangi kalau ngelek. Sudah jadi Kak use case-nya? Dijawab apa nih? Kita tadi mau ngikutin Pak. Udah. Ditanya lagi belum. Nggak tahu yang ngelek itu jaringan saya atau jaringannya Banten itu. Ya teman-teman Bengkulu bisa dengar suara saya? Jaringan. Bisa Pak. Teman-teman dari Bengkulu bisa ya? Oke, teman-teman dari Bengkulu, apakah sudah selesai use case-nya? Berarti use case tetap dari kita tuh. Sudah selesai kah use case-nya? Yang mana itu Pak? Yang mana? Nah, yang mana ini? Bukan, maksudnya yang baru Bapak orang komentari tadi atau yang minggu belakang Pak? Yang proyeknya masing-masing. Teman-teman kan yang dari Bengkulu kemarin kok belum Pak? Belum itu analisisnya belum atau use case-nya yang belum? Ya kan Pak, kemarin tuh analisisnya belum karena baru minggu kemarin. Halo? Banten itu kan? Halo? Sepertinya terputus. Ya. Sepertinya terputus ya Bengkulu. Coba disampaikan lagi.
Ya kan minggu kemarin baru dapat linknya dari pendidikan itu Pak. Jadi pas saya tanya ke Bapak, siapa tahu di grup saya tanyakan, katanya nggak dibahas lagi yang tugas yang 2 minggu di belakang itu, kita lanjut ke depan aja katanya. Betul. Dan sudah dikerjakan atau belum? Sudah dikerjakan atau belum? Kan katanya nggak usah dibahas lagi, nilainya kosong, jadi nggak kami kerjakan lagi Pak. Katanya kurikulum Merdeka ini nggak mundur Pak. Gini maksudnya teman-teman. Ini maksudnya teman-teman ya. Ini biar nggak salah paham ya. Di awal kan teman-teman sudah saya kasih tugas untuk membuat analisis project apa yang mau dibikin, atau bahasa gampangnya itu mau bikin aplikasi apa sih gitu. Usulkan aplikasinya apa, itu di pertemuan pertama. Teman-teman mengusulkan aplikasi tok, udah sampai situ tok gitu. Terus dianalisis kalau mau bikin aplikasi itu kebutuhannya apa saja, penggunanya siapa, masalah-masalah apa yang mungkin dihadapi sama pengguna, terus kebutuhannya pengguna apa. Itu di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga adalah untuk divalidasi apakah benar memang masalahnya pengguna seperti itu. Karena kita bikin aplikasi kan based on customer, bukan based on developer. Kalau yang pertemuan kedua itu baru based on developer. Developer coba meraba-raba, oh kayaknya sih masalahnya begini deh, kayaknya sih kebutuhannya ini. Itu kan based on developer, dari sisinya developer saja. Tapi boleh jadi itu keliru, boleh jadi itu user nggak mengalami itu, boleh jadi kebutuhannya juga bukan itu. Makanya harus di-clarify. Ini seharusnya di awal memang proses proses identifikasi masalah dan kebutuhan itu di awal. Teman-teman ketemu dengan customer untuk diskusi di sana. Nah, itu di pertemuan ketiga untuk mengklarifikasi. Nah, pertemuan keempat itu baru teman-teman buat use case. Use case itu berkaitan dengan hasil analisis dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Ini kan kita sekarang di pertemuan keempat ya, teman-teman. Pertemuan keempat ini diskusi kaitannya dengan apa yang sudah dianalisis dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga. Tapi sayangnya sangat-sangat disayangkannya ya, setiap pertemuan dari 1 sampai 3 kemarin, setiap saya tanya tuh tugasnya mana, itu nggak pernah ditunjukkan. Semua cabang itu nggak bisa menunjukkan, alasannya belum selesai, belum dikerjakan gitu. Saya nggak tahu metode pengerjaan teman-teman itu bagaimana gitu loh. Oke lah, masalah link memang itu diakui. Saya tidak tahu apakah dari Edu terlambat ngasihnya atau memang dari pusat belum diberikan link pengumpulan tugasnya. Kalau untuk itu saya bisa maklumi, tapi bukan berarti kan nggak dikerjakan gitu loh. Kapanpun misalkan link itu tersedia kan teman-teman tinggal upload. Kapanpun itu, entah bahkan mau dikasih selesai duluan, tinggal di untuk materi yang sekarang use case kita sudah nggak itu seharusnya di pertemuan teman ya, hasil analisis teman-teman. Pertemuan keempat kita sudah switch, kita sudah move untuk bahas use case. Nah, itu konsekuensi. Teman-teman dari pertemuan 1, saya sampaikan, saya nggak akan lagi mereview. Karena kalau mereview akan pertemuan belakang akan terlambat gitu. Nggak sampaikan, hanya berputar di situ saja. Sedangkan belakang itu masih panjang. Makanya saya katakan yang analisis sudah saya tidak review lagi perspektif teman-teman apakah benar atau salah, itu kita tidak dikumpulkan pada waktu itu gitu. Dan kata nilai wajar sih teman-teman ya, kalau ada tugas nggak mengumpulkan untuk teman-teman yang memang pada waktu itu mengumpulkan.
yang tidak mengumpulkan ya dengan sangat terpaksa tidak ada nilainya gitu loh. Loh, gimana nggak ngumpul kok dapat nilai kan ya aneh gitu juga. Gitu. Itu maksudnya saya teman-teman begitu. Saya sampaikan ke kayak perwakilan dari Bengkulu kemarin yang nanyakan gitu. Bisa dipahami ya teman-teman Bengkulu ya. Oke, teman-teman, apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Teman-teman, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Kalau belum, boleh teman sahabat. Membuat surat jalan itu hanya bentuk fisik seperti itu. Surat jalan ya, kalau biasa di dalam apa itu retail begitu memang butuhnya fisik mas, tercetak begitu, fisik ada surat jalan itu. Tapi seharusnya kalau sudah ada sistem itu kan bisa disistemkan gitu loh, bisa disistemkan. Jadi bisa dalam bentuk print out, bisa dalam bentuk tercetak, gitu mas, yang dimaksud surat jalan. Kalau misalnya transaksinya itu seperti online, jadi barangnya itu bukan bentuk fisik, tidak diperlukan surat jalan. Itu linknya udah buat sama barangnya fisik itu dikirimkan, itu bisa mas, tetap harus ada surat jalannya, dipegang sama driver. Tapi juga outputnya pengiriman itu ada surat print out, di print out juga boleh, ataupun software juga nggak apa-apa kan, hanya untuk bukti bahwa ini barangnya sudah dikirim gitu loh. Paham mas yang dimaksud ini ya surat jalannya? Ya, paham. Oke. Oke teman-teman, kalau memang untuk use case-nya belum selesai, tidak apa-apa, untuk sekalian saja diterapkan di perkuliahan ini gitu. Tapi cukup tugas satu, start email misalnya. Tugas dua kan, satu video. Baik Pak. Bisa gitu. Boleh
Boleh diulang lagi, Pak? Saya tadi sedang berdiskusi sama teman, jadi kurang mendengarkan. Gimana sih? Ya tolong didengarkan ya. Untuk tugas besok yang akan kita review adalah hasil use case diagram teman-teman. Perwakilan saja yang dikumpulkan. Ya, walaupun tadi prakteknya satu-satu, ya silakan setelah ini di-combine, ambil mana yang hasilnya paling baik atau boleh jadi saling melengkapi, silakan. Nanti yang dikumpulkan satu atas nama kelompok, atas nama tim, besok kita review. Ya, use case-nya besok kita review. Use case ini harus sudah sesuai dengan project. Bukan use case yang tadi kita praktekkan. Bukan use case yang seperti saya. Yang seperti saya nggak usah ditampilkan lagi, udah itu saya sudah paham gitu ya. Nah, yang saya pengen tahu itu use case-nya project teman-teman kayak gimana. Gitu ya. Pengumpulannya seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 teman-teman. File MDJ itu file asli dari StudyML mentahannya, sama file PDF. File PDF itu ya boleh screenshotan, boleh hasil eksportan. Ya, itu yang harus dikumpulkan teman-teman. Sudah banyak clear? Sudah banyak clear? Ya, clear, Pak. Oke. Purwakarta clear? Pak, Ya, Bengkulu gimana? ini Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk drive yang cabang Bengkulu itu, untuk drive yang di cabang Bengkulu itu kenapa nggak ada Pak? Hilang itu Pak. Nah itu. Tadi saya sudah sampaikan di awal sebelum saya mulai kuliah. Kok hilang ya? Saya tidak tahu itu. Pak Restu mungkin bisa konfirmasi ini kenapa kok hilang ya? Ya. Baru buka pas dikirim itu ada Pak, tapi sekarang baru dibuka lagi itu nggak ada Pak. Ya, saya sempat lihat kok beberapa pertemuan, saya sempat melihat ada drive-nya Bengkulu. Nah makanya ini kok hilang gitu. Saya makanya tanya itu kok hilang ya. Tadi ada HE-nya nggak tahu, belum konfirmasi HE-nya. Ini Pak Restu juga gimana Pak Restu ini? Drive-nya Bengkulu hilang ini Pak. Ya nanti coba ya tanya ke HE-nya ya Bengkulu ya. Bengkulu Oke Pak, nanti kami tanya lagi ke HE-nya. Saya nggak tahu Mas. Ya nanti oke. Ya saya nggak tahu itu kenapa kok hilang itu. Ya, tapi yang tugas ini clear ya? Clear ya? Ya paham Pak. Oke, siap. Kemudian Banten sudah clear? Clear Pak. Oke. Purwakarta clear? Purwakarta clear? Clear Pak, clear. Oke, siap. Baik, kalau begitu kita akhiri teman-teman untuk perkuliahan di malam hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Selamat istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, Waalaikumsalam. Yang tugasnya. Loba ngarang. Oh iya. Iya. Gue belum minta lagi dia. Tidak kalian apa? Fotokopi. Enggak. Jaringan aja. Aplikasi keperan gede. Udah kali fotokopi. Tapi itu mah live nah, oh iya nya. Kelas tahu komputeran. Iya, jadi bisa mau laptop masing-masing. Iya, supaya muat banyak siswana. Tetap baik tuh. Bener itu. Engineering, nya 2. Engineering. N G I N L N I N G. Posisi admin. Bener lah. Admin slot. Ya kan Karyawan magang. bos aja, beres. Tutup panggilan. Sekarang cabang lain. Nah, berapa yuk? 9. Enggak gitu deh tadi. Enggak gitu. Tanggal 22 bulan 9 2023. Akhirnya oke, modal aing udah ngurutkeun gitu tah. Itu masih
Masih lo bisa